Pakai masker ku aman, pakai masker ku nyaman. Protokol kesehatan tak aku abaikan. Pakai masker ku aman, pakai masker ku nyaman. Protokol kesehatan tak aku abaikan. Cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah seperlunya. Cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan.
perlunya cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah seperlunya. Cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan atau mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk kelas 7 dan untuk kelas 8 dan kelas 9 yaitu PPDS dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat bergabung untuk siswa-siswi baru kelas 7 di SMP Swadiri 1 Supute Agung. Untuk murid baru mungkin belum kenal dengan Ibu. Nah, di sini Ibu bernama Ika Nurjayanti. Ibu di sini memegang bidang studi IPA atau ilmu pengetahuan. Nah, Ibu untuk tahun ajaran baru 2021-2022, Ibu mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Untuk anak-anak kelas 8 dan kelas 9, tetap semangat mengikuti belajar daring atau online. Terus tetap jaga kesehatan dari rumah. Anak-anak yang Ibu banggakan, hari ini hari ketiga untuk pelaksanaan MPLS dan PPDS. Kita di sini untuk hari ketiga ini akan belajar mengenai hidup sehat di masa pandemi. Di masa pandemi ini, kita diperlukan untuk menjaga hidup sehat, yaitu dengan beberapa cara. Nah, pola hidup sehat di sini nanti kita akan belajar yang pertama mengenai pengenalan tentang COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Yang kedua, kita akan belajar mengenai penerapan protokol kesehatan atau yang sering kita sebut dengan 5M, yaitu di situ ada mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas atau berdiam diri di rumah. Pola hidup sehat di masa pandemi ini hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit seperti ini, yaitu dengan cara yang pertama yaitu menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan di sini contohnya yaitu dengan makan makanan yang vitamin, contohnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, contoh yang lain lagi yaitu dengan cara mengkonsumsi vitamin, itu adalah juga bisa dilakukan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengenalan tentang COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Ya. Coronavirus atau yang disebut dengan virus corona adalah merupakan keluarga besar dari virus. Nah, apa yang diakibatkan oleh virus ini? Yang diakibatkan yaitu bisa menginfeksi saluran pernapasan. Saluran pernapasan di mana? Saluran pernapasan bagian atas. Nah, berarti dimulai dari hidung, faring, selanjutnya ke laring. Untuk infeksi sendiri di sini dimulai dari yang ringan, sedang sampai yang akut. Itu adalah infeksinya. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan atau Tiongkok pada Desember 2019. Makanya dinamakan dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini itu kepanjangan dari Corona Virus tahun 2019. Nah, penyebaran di negara lain COVID-19 ini pada Januari 2020. Sedangkan pada di negara kita di Indonesia, virus corona menyebar pada bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya,
Faktor risiko infeksi coronavirus. Jadi, virus corona itu dapat menginfeksi siapa saja sih? Nah, virus corona itu dapat menginfeksi siapa saja, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, itu bisa terkena. Nah, tetapi yang lebih bisa terkena itu adalah orang yang imunnya atau sistem kekebalan tubuhnya itulah lemah. Maka dari itu di sini Ibu mengajak anak-anak, ayo kita tingkatkan imun kita atau sistem kekebalan tubuh kita dengan cara, contohnya kita makan makanan yang vitamin, contohnya 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak mungkin masih ingat 4 sehat 5 sempurna itu apa saja? Ada nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, susu. Nah, bisa ditambah lagi dengan mengkonsumsi vitamin. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan imun kita supaya tidak terkena paparan virus corona. Untuk selanjutnya, penyebab infeksi corona. Nah, jadi virus corona itu dapat menginfeksi siapa saja, itu ada sebabnya. Yang pertama, percikan air liur. Nah, percikan air liur ini dari pengidap atau penderita. Jadi apabila ada yang pengidap atau terkena virus corona, itu dari percikan air liur dapat tertular atau terpapar. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Jadi apabila ada orang terinfeksi, kita menyentuh tangan atau wajahnya, itu kita bisa terpapar. Karena apa? Karena kita kontak langsung dengan tangan dan wajahnya. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena air liur yang terinfeksi. Nah, jadi apabila kita memegang barang, nah dan barang itu sudah terkena air liur dari orang yang terinfeksi corona, maka kita bisa terpapar yaitu virus corona. Yang selanjutnya, gejala infeksi corona, bahwa infeksi corona itu mempunyai gejala-gejala atau tanda-tanda. Yang pertama yaitu hidung beringus atau hidung mengeluarkan lendir. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Apabila kamu batuk, itu kering maupun basah, itu adalah bisa mengakibatkan gejala-gejala dan infeksi corona. Yang selanjutnya, sakit tenggorokan atau radang tenggorokan. Yang selanjutnya, demam. Demam berarti suhu tubuh kita tinggi tapi terasa dingin, itu ya yang dimaksud dengan demam. Terus merasa tidak enak badan. Nah, jadi badannya terasa sakit. Dan yang terakhir itu hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Berarti di saat terinfeksi corona, indera perasanya dia akan hilang. Berarti yang dimaksud dengan indera perasa itu adalah lidah. Lidah kita itu bisa merasakan manis, asam, pahit. Terus apalagi? Asam. Nah, apabila kita terinfeksi corona, maka lidah kita itu tidak akan berfungsi. Tidak bisa merasakan asam, tidak akan berasa asin. Nah, berasa apa, Bu? Berasa hambar di situ. Selain itu, indera penciuman kita juga tidak akan berfungsi. Jadi kita tidak bisa mencium bau wangi, bau busuk, di situ tidak bisa. Karena apa? Karena itu tadi terkena paparan virus corona. Nah, itulah tanda-tanda atau gejala kita terinfeksi corona. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengenai pengenalan protokol kesehatan dengan 5M tadi, bahwa untuk menjaga kesehatan supaya tidak terpapar virus corona itu ada 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas atau berdiam diri di rumah. Mencuci tangan, yang pertama, mencuci tangan itu tidak hanya ketika kita mau makan, ketika kita mau masak, ketika kita mau makan, ketika kita dari kamar mandi, ketika kita dari main, itu harus cuci tangan. Terus ada yang tanya, kok cuci tangan terus toh, Bu? Kapan makannya? Ya, makanya nanti bisa sewaktu kamu mau makan, ya makan saja. Yang penting itu tidak lupa mencuci tangan.
Yang kedua, memakai masker. Ya, anjuran pemerintah supaya tidak terpapar virus corona itu memakai masker. Nah, apa fungsinya masker di sini? Ya, fungsinya masker apabila kita beraktivitas di rumah, seumpamanya kita bertemu atau berkomunikasi, kita kan tidak tahu bahwa siapa yang terpapar virus corona. Apabila kita berkomunikasi, maka kita tidak akan terpapar di situ. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak, bahwa anjuran kita menjaga jarak untuk berkomunikasi yaitu 1 meter minimal itu. Menjaga jarak di sini dianjurkan supaya apa? Supaya apabila kita beraktivitas di luar rumah itu tidak terpapar juga. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita tidak tahu virus corona itu ada di mana saja, itu kita tidak tahu. Makanya di sini menjauhi kerumunan di saat keluar rumah itu lebih baik. Semakin kamu sering keluar rumah, semakin tinggi pula kamu terpapar COVID-19 atau virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas atau berdiam diri di rumah. Virus yang mengakibatkan COVID-19 di sini ada di mana saja, maka di sini disarankan kamu mengurangi mobilitas atau berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah di sini bukan bermaksud kamu tidak ngapa-ngapa, kamu tidak beraktivitas di rumah, tetapi kamu bisa melakukan aktivitas di rumah, contohnya yaitu membantu orang tua. Yang lain lagi, apabila kamu sebagai pelajar, kamu bisa belajar dari rumah menggunakan sosial media. Itu adalah contoh mengurangi mobilitas. Nah, di sini selain itu, untuk mengurangi mobilitas, kamu bisa yaitu menggunakan sosial media yaitu sebaik-baiknya dalam pembelajaran. Untuk di situ ada tata cara atau panduan dari setiap guru bidang studi. Contohnya kamu kan sebagai pelajar. Nah, itu adalah penjelasan mengenai protokol kesehatan dengan 5M tadi: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas atau berdiam diri di rumah. Demikianlah tadi penjelasan mengenai hidup sehat di masa pandemi. Nah, Ibu berpesan silahkan tetap jaga kesehatan dari rumah, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M tadi, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau berdiam diri di rumah. Nah, untuk anak-anak dari kelas 7 dan kelas 8, untuk tugas di sini Ibu memberikan tugas, silahkan buat video 5M tadi atau protokol kesehatan, dibuat sebagus mungkin. Nah, terus nanti dikirim di Google Classroom per kelas. Silahkan dibuat video mulai dari cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan berdiam diri di rumah. Nah, penjelasan dari Ibu mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku Indonesia, Negeri elok amat ku cinta. tanah tumpah darahku yang mulia. Yang ku puja sepanjang